Hai, aku bikin sambil duduk aja kali ya, biar lebih rileks dan santuy. Sedikit ceritaku tentang keresahan menjadi penjaga kos. Sedikit informasi, rumah yang sekarang aku tinggalin itu dikosin ya. Jadi rumahku ini ada 2 lantai. Dan lantai atasnya tuh dikosin 5 kamar dan semuanya udah full sekarang. Ngomong-ngomong soal kos-kosan ya, menjadi penjaga kos pasti ada plus dan minusnya. Langsung aja ke keresahan yang pertama. Yang pertama ini menurutku paling krusial sih, yang paling sering terjadi ya, yaitu susah diatur. Jujur aja sekarang orang-orang yang ngekos di kosku ini itu lebih parah daripada yang dulu-dulu. Sekarang tuh bener-bener susah banget untuk diatur. Kadang mereka tuh kayak dikasih tahu yang kecil aja itu biasanya dilakuin, tapi dilakuinnya itu cuma sebentar doang, cuma sehari 2 hari. Setelah itu ya udah balik seperti biasa. Dan aku pada akhirnya kesel banget kan sama hal itu. Sampai pada akhirnya di beberapa sudut rumahku itu aku seperti ngasih tulisan lah, apa yang nggak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Dan meskipun aku udah kasih tulisan seperti itu pun kadang-kadang masih dilakuin. Hal-hal yang nggak aku boleh itu masih dilakuin. Dan kadang aku harus negor langsung, dan aku sebenarnya nggak mau kalau misalkan aku negor langsung ya, takutnya nadanya tuh jadi terkesan meremehkan atau nggak enak didengarnya. Makanya aku sangat menghindari hal itu. Cara aku untuk menghindari hal itu adalah dengan cara memberi tulisan-tulisan itu agar mereka tuh baca gitu loh, setidaknya tuh seperti itu. Tapi memang pada akhirnya meskipun mereka nih orang-orang yang cukup dewasa umurnya ya, tapi kenapa mereka tuh susah banget buat baca gitu. Aku nggak tahu apakah di kuliahan tuh nggak diajarin baca atau gimana ya. Dan ini BTW apa ya, bekas apaan nih ya. Ya udah langsung lanjut ke keresahan yang kedua. Keresahan yang kedua ini sebenarnya agak berhubungan sama yang pertama, yaitu tentang seenaknya sendiri. Nah, karena berhubungan sama yang pertama, otomatis ini juga banyak dilakukan. Kalau mungkin ada yang tanya maksudnya seenaknya sendiri tuh gimana? Maksudku adalah mereka ini benar-benar anggap ini tuh sebagai rumahnya sendiri. Dan aku tidak suka sama hal itu. Aku bukan tipe orang yang basa-basi sih, yang kayak oh ngapain aja rumah sendiri. No. Ya menurutku itu akan jadi bumerang sih untukku sendiri kalau misalkan aku ngomong seperti itu ya. Kalau pas di rumahku ini itu ada tempat parkir khusus, tapi tempat parkirnya itu memang masuk ke dalam rumah. Karena rumahku ini nggak terlalu besar, otomatis kan nampung motornya pun juga nggak bisa banyak kan. Dan memang kalau misalkan dihitung sama anak kosnya 5 orang tambah 1 termasuk aku pribadi itu udah cukup. Jadi 6 motor tuh udah cukup di rumah. Karena udah ngepres, aku jadi kesel kalau misalkan ada orang lain atau orang luar yang nggak ngekos itu parkir di sini. Karena itu menuhin parkiran dan aku tuh kadang jadi susah keluar. Kalau misalkan aku mau ngeluarin motor tuh susah. Aku sempet kesel banget sama masalah parkiran karena suatu hari aku pernah pulang kerja setengah 11 atau jam 10 malam waktu itu. Terus pas aku mau masukin motor itu parkirannya penuh. Dan di parkiran rumahku itu ada 2 motor yang bukan pemilik dari kos ini. Jadi itu orang luar. Apalagi motor itu motor-motor yang gede kayak CBR sama Vario yang LED itu loh. Masih lanjut di keresahan yang kedua tentang seenaknya sendiri. Aku juga pernah ngalamin satu masalah yang menggangguku banget, yaitu anak-anak kos ini pernah suatu hari bawa temen 3 orang temennya. Aku ceritain lagi aja udah kesel sebenarnya. By the way, kamarku ini yang sekarang aku tempatin ini bener-bener di bawahnya persis dari kamarnya anak kos di atas. Jadi kalaupun mereka tuh jalan yang agak berisik gitu biasanya langsung kedengeran di bawah. Nah suatu hari waktu setengah 3 pagi ya, bayangin setengah 3 pagi aku lagi tidur waktu itu. Di atas tuh berisik banget, yang pertama suaranya berisik banget. Terus kayak kakinya mereka tuh kayak duduk-duduk gitu loh. Nah ini orangnya udah datang nih. Ya intinya kejadiannya seperti itu. Dan aku jujur aja terganggu banget, apalagi kan aku di sini cuma jaga doang kan, aku juga nggak dibayar. Fun fact ya, nggak tahu ini fun apa enggak ya, tapi sedikit fakta aja. Aku tuh dulu punya sendok ya, sendok yang biasa itu banyak, sekarang tuh nggak ada sama sekali. Apa mereka tuh kalau makan sama sendoknya juga, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti dulu aku tuh punya banyak banget sendok dan semuanya hilang men, hilang bener-bener. Jadi cuma nyisain sendok-sendok yang kecil kayak sendok teh. Ya meskipun aku kesel pada akhirnya gimana gitu. Aku nggak bisa apa-apa. Meskipun ada positifnya juga, rumahnya jadi rame, jadi aman. Tapi ya gitu sih. Negatifnya menurutku lebih banyak sih. Ya thank you sih udah nonton. Kalau kalian mungkin punya keresahan yang sama tentang
tentang anak kos, mungkin kalian juga penjaga kos, ya bolehlah kalian share di bawah. And thank you lah yang udah nonton. Aduh. Lihat kelas gue. Ini Karina, Ayu, sama ini Suyu. Gak penting kan?